Carut. Kok mau jadi kayak ninja tapi? Sambil menunggu, coba ke Sakti. Kemarin belajar Kewajiban apa? kita terhadap lingkungan dunia, hari dunia air sedunia. Hari air sedunia. Dunia, Bang. Hari air sedunia. Dan diperingati setiap tanggal berapa? What day? 22 Maret. 22 Maret. Habis ulang 20. tahun. Ada corona. 2 Maret, alhamdulillah ya. Kemarin teman-teman seperti itu. Hari ini sebelum Pak lanjut, pastikan teman-teman seperti biasanya aturannya jika nanti Pak Akbar menjelaskan, teman-teman harus memut suaranya ya, agar nanti penjelasan Pak Akbar terdengar dengan jelas. Jika nanti ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan ya, dengan catatan nanti melambaikan tangan saja ya. Oke? Gini. Ya. Jadi nanti kalau Pak Akbar sedang menjelaskan materi, teman-teman bisa memut suaranya. Okay, students, before we start our study today, we will pray and we'll be fine. I have got to hand off my with the fingers and the line. I raise up as the sign. We will pray and we'll be fine. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya Ya Allah, tambahkanlah kepada aku dan karuniakanlah aku kefahaman. Shadaqallahu amin. Ya, ada alhamdulillah Fibi. hari ini ada Fibi yang bergabung ya. Ada Fibi. And now Fibi. open your book to page Fibi. 119. Berapa, Pak? 19 nih, Pak. Mathematic book 190. 119. No, 90, but 19. 119. Right. Tidak. Aku salah. 119, Pak. Ya. Right? Sama. Wow. Magic. Sakti mukanya jelek amat. Finish. Wah, parah ngeledek ya. Sudah ketemu ya? Saya membaca. Halaman 119 itu pembelajaran 3. Pembelajaran ketiga. Halaman berapa, Pak? 119. Sudah, sekarang Pak Akbar akan menjelaskan materi. Teman-teman, suaranya boleh di-mute. Nanti menyapanya boleh setelah pembelajaran ya, jika masih ada waktunya. Silakan di-mute suaranya. Terima kasih yang sudah mute. Pak Akbar akan jelaskan materi terlebih dahulu ya. Ya, Ardi silakan di-mute suaranya. Nah, teman-teman, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang energi, ya. Bahwa teman-teman juga sudah mengetahui
berbagai macam energi yang ada di dunia ini ya. Dan juga banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ya. Nah, di sini energi yang akan kita bahas nanti ada energi alternatif. Tapi sebelum ke pengertiannya, sebelum ke situ, Pak Akbar akan mereview kembali. Jadi yang dimaksud dengan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, itu yang dimaksud dengan energi. Nah, di sini bahwa dalam kehidupan sehari-hari, energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Nah, sedangkan minyak bumi dan batu bara ini merupakan contoh dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Sedangkan dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari itu oleh manusia sangat banyak. Lalu bagaimana caranya agar sumber daya alam tersebut, yaitu minyak bumi dan batu bara, tidak habis dalam kehidupan kita? Karena jika sudah habis dan kita tidak mempunyai alternatif, maka itu tidak akan ada kehidupan manusia lagi seperti sekarang. Ya, jika sumber daya alam seperti minyak bumi dan batu bara itu habis. Ya. Nah, di sini energi minyak bumi itu terbentuk atau berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun. Ya. Untuk fosil ini sendiri yaitu fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup ya atau bekas makhluk hidup yang sudah mengendap selama jutaan tahun. Yang yaitu untuk minyak bumi batu bara ya berasalnya dari fosil makhluk hidup. Nah, di sini apabila habis minyak bumi tidak bisa diperbarui. Ya, teman-teman sudah tahu bahwa minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui atau tidak bisa diadakan kembali. Demikian juga dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan yang merupakan sumber daya alam ya yang tidak bisa diperbarui jika batu bara itu. Nah, di sini ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan kehabisan energi minyak bumi dan batu bara. Bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara itu habis? Apakah aktivitas manusia akan terhenti? Ya, kita sebelum hal itu terjadi, sudah saatnya kita memikirkan energi alternatif. Ya. Jadi energi alternatif ini merupakan segala bahan atau sumber energi yang bisa digunakan untuk menggantikan fungsi dari energi fosil. Ya, kenapa harus digantikan? Karena energi fosil ini merupakan energi yang tidak bisa diperbaharui. Ya, sedangkan dalam kehidupan sehari-harinya kita sangat membutuhkan minyak bumi dan batu bara, ya. Nah, teman-teman boleh lihat, go to the next page, 120. Ya, jadi di sini tadi ya, energi alternatif itu difungsikan untuk menggantikan fungsi dari energi fosil. Jadi energi alternatif ini berawal waktu itu karena kejadian pada tahun 1973 terjadi krisis minyak bumi. Kemudian memunculkan inisiatif atau ide baru untuk mencari sumber energi yang renewable atau terbarukan ya. Teman-teman bisa lihat di situ ada gambar-gambar ya, ada 6 gambar, ada matahari, sebelahnya ada panas bumi, di bawahnya ada gelombang laut, di sebelahnya ada air yang gede. Ya, kemudian di bawahnya ada angin dan terakhir ada
bahan bakar bio ya. Di situ. Iya, kali. Nah, teman-teman di situ lihat ya. Go to the next page. 121. Bahwa manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif. Ya, kenapa? Karena tadi yang sudah Pak berjelaskan, dalam kehidupan sehari-hari itu manusia menggunakan energi fosil. Artinya energi fosil itu energi yang tidak bisa diperbarui. Ya. Dan jika habis itu maka tidak bisa diadakan kembali. Makanya di sini manusia harus menggunakan energi alternatif ya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sumber energi alternatif berasal dari sumber energi tentu saja yang harus bisa diperbarui agar ketika habis itu dapat diadakan kembali. Ya, jadi syarat energi alternatif yang pertama itu harus bisa diperbarui. Ya, teman-teman di sini lihat yang pertama bahwa ada matahari yang merupakan contoh sumber energi alternatif. Ya, sebelum ke situ, Pak Akbar akan sampaikan dulu untuk manfaat energi alternatifnya ya. Manfaatnya itu yang pertama, manfaat dari energi alternatif yaitu satu, menjadi pengganti energi fosil. Ya, energi fosil itu energi yang digunakan saat ini yaitu dalam kehidupan sehari namun tidak bisa diperbaharui. Kemudian manfaat yang kedua, bermanfaat untuk lingkungan karena dinilai lebih ramah terhadap lingkungan. Itu manfaat energi alternatif. Kemudian di sini sebelum kita ke contoh energi alternatif, di sini ada syarat yang menjadi energi alternatif. Ya, syarat yang pertama yaitu tidak berasal dari fosil. Tadi sudah dijelaskan karena jika berasal dari fosil itu tidak bisa diperbarui, sedangkan untuk energi alternatif ini harus bisa diperbarui ya. Karena itu bertujuan untuk menggantikan energi fosil ya. Yang kedua syaratnya itu renewable ya, artinya terbarukan atau bisa diperbarui. Itu syarat yang kedua energi alternatif. Teman-teman bisa lihat kan, ada gambar air. Air itu bisa diperbarui. Ya, sudah memenuhi syarat air. Kemudian yang ketiga, ramah lingkungan. Energi fosil yang sekarang itu telah mengakibatkan banyak kerusakan lingkungan. Ya, seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Sehingga menyebabkan global warming atau pemanasan global. Ya. Kemudian syarat yang keempat itu dapat diproduksi secara massal. Artinya agar dapat dirasakan secara luas, tentu harus diproduksi massal. Massal itu umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Itu syarat-syaratnya. Kita lihat sekarang contoh-contohnya. Yang pertama itu matahari. Nah, matahari ini merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Jadi, matahari sudah memenuhi syarat menjadi energi alternatif ya, karena bisa diperbaharui. Tujuannya kenapa bisa diperbaharui? Agar selalu bisa digunakan ya, walaupun habis bisa dibentuk kembali. Kemudian tadi contoh yang pertama yaitu matahari. Yang matahari tersebut merupakan, teman-teman sudah mengetahui bahwa matahari merupakan sumber energi utama dalam kehidupan. Ya, di sini fungsi matahari itu yang teman-teman tahu mungkin untuk menjemur pakaian, menjemur ikan, ya. Kemudian untuk dalam penjemuran bayi ya, proses pembentukan vitamin D. Tapi di sini energi panas yang dihasilkan oleh matahari itu dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Ya, pada saat ini sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah. Kemudian energi alternatif yang kedua contohnya yaitu angin. Ya. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara.
biasanya manfaat angin yang teman-teman ketahui itu hanya untuk agar sejuk ya udara keadaannya. Nah, di sini fungsi energi alternatif dari angin yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Ya, jadi energi angin ini digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Ya, jadi fungsi angin di sini adalah sebagai pembangkit listrik. Ya, go to the next page. P. 122. P. Yang ketiga itu air. Fungsi air biasanya teman-teman ketahui itu misalkan untuk memasak, untuk mencuci, ya, itu fungsi pada umumnya. Untuk minum. Jika di sini fungsi dari air yaitu sebagai pembangkit listrik. Ya, pembangkit listrik tenaga air. Teman-teman bisa lihat di situ ada gambarnya. Jadi di situ juga sama ya, bahwa aliran deras air itu nanti mampu menggerakkan itu ya kincir anginnya seperti yang waktu sudah dijelaskan. Ini juga menggunakan alat yaitu generator sebagai pembangkit listriknya ya. Kemudian yang keempat itu panas bumi atau energi geotermal. Ya, merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Ya. Jadi, untuk bumi ini secara struktur mempunyai susunan lapisan bumi. Ya, di sini ada 3 lapisan. Ada lapisan kerak bumi, ada lapisan selimut bumi, ada lapisan inti bumi, ya. Kemudian di situ panas bumi itu berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi, kemudian bumi yang terbentuk seperti bola sesungguhnya, tersusun dari lapisan-lapisan. Tadi sudah dijelaskan ya lapisan-lapisan bumi. Kemudian, hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi panas saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Ya. Nah, di sini pengertian lempeng tektonik itu sendiri adalah bagian kerak bumi yang di bawahnya disokong oleh magma. Itu lempeng tektonik. Kemudian, ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini. Kemudian yang selanjutnya energi alternatif yaitu gelombang air laut. Ya, jadi untuk gelombang air laut ini, teman-teman, itu akan dikumpulkan dan diarahkan untuk memutar turbin, ya mohon maaf, untuk memutar turbin. Kemudian putarannya akan menghasilkan listrik. Itu untuk yang gelombang air laut juga ya, ternyata bisa menjadi energi listrik. Kemudian sumber energi yang terakhir yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, yaitu baik hewan maupun tumbuhan. Nah, bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya ada di sini tumbuhannya yang berbiji ya, bahan bakar bio itu seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Nah, bahan Halaman bakar berapa, Pak? 122 ya, Arya ya. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar.
Kemudian halaman 123. Teman-teman bisa lihat, singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol ya. Dan dapat menggantikan bensin atau premium bioetanol itu. Nah, di sini bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Ya, jadi ada orang juga yang memanfaatkan kotoran hewan itu sebagai bahan bakar. Di sini disebutnya biogas, ya. Bahan bakar tersebut terkenal sebagai biogas. Jadi biogas adalah bahan bakar bio yang berasal dari kotoran hewan. Kotoran hewan yang dimasukkan ke dalam ruangan, teman-teman sambil lihat gambarnya ya. Ruangan bawah tanah, di situ ada lubang. Kemudian penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana. Gas metana adalah bagian dari senyawa hidrokarbon dan komponen utama gas alam, ya. Nah, kemudian di situ akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, sekarang teman-teman boleh baca Pak kasih waktu 2 menit ya. Untuk yang kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Halaman 123 dibaca. Pak kasih waktu 2 menit ya. Iya, Pak. Yang lainnya mana ya? Pak, Ya. tadi kok keluar? Mungkin jaringannya mungkin. Ada yang keluar kayaknya. Iya. Bioetanol itu apaan? Teman-teman dibaca dulu ya. Yang itu dulu. Bertanyanya nanti dulu. Dibaca dulu yang kompor biogas Waktunya ya. udah disetting belum, Pak? Tadi sebetulnya sudah, hanya sekarang masih sama seperti itu. Oh. Silakan dibaca dulu ya. Bacalah bacaan berikut ini. Dalam hati. Dong, cuma nyanyi. Itu sama aja. Program banget. Soalnya dibuat dulu. Kan daripada keras sekali. Ya. Kayak orang mau mantu aja kamu. Sudah? Sudah. Sudah. Ya, Sudah, untuk sudah. hati, untuk tadi bioetanol ya. Di situ kan ada tulisan bioetanol. Dapat menggantikan bensin atau premium. Bioetanol itu satu bahan bakar yang terbuat di situ lihat dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Ya, jadi itu merupakan bahan bakar. Hal yang menghasilkan Bahan bakar nabati yang berasal dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Coba Pak Akbar akan tanya dulu ya, yang teman-teman sudah baca. Sudah, Pak. Pak Akbar tanya dulu. Udah. Suaranya kurang jelas Asti. Nanti kita bergantian dulu ya. Coba Ilham, apa yang Ilham baca?
Yang selain Ilham, suaranya boleh di-mute. Ya, nanti ditanya satu-satu. Ilham, suaranya boleh diaktifkan. Program pemerintah untuk menghemat energi direspons positif oleh warga masyarakat. Energi apa di situ yang digunakan? Gas LPG. Ya, di situ untuk menggantikan gas LPG ya. Kompor biogas itu digunakan untuk menggantikan gas LPG. Karena kalau gas LPG itu kan berasal dari minyak bumi. Dan itu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Ya, sumber dayanya terbatas. Jadi, agar bisa selalu digunakan, makanya diganti dengan kompor biogas yang lebih ramah lingkungan. Kemudian, jika habis, itu bisa diperbaharui. Ya, bisa diadakan kembali. Ya, kemudian coba Ardi. Apa yang dimaksud dengan biogas, Ardi? Biogas. Biogas. Where are you now? Biogas Are you? sebagai pengganti gas LPG. Di buku ada apa itu? Biogas tersebut sebagai pengganti gas LPG untuk memasak. Yang lain suaranya di-mute dulu ya, selain Ardi ya. Apa Ardi? Biogas? Biogas sebagai pengganti gas LPG untuk memasak. Apa? Boleh diulang sekali lagi? Sebagai pengganti gas LPG Oh. untuk memasak. Oke, sekarang Pak bertanya. Ardi boleh di-mute suaranya. Hadid? Hadid? Bisa mendengar? Bisa. Coba Hadid, biogas itu apa Hadid? Biogas adalah gas yang terbuat dari kotoran hewan. Iya, kotoran hewan. Nah, di sini hewan yang digunakan itu ada bukan hanya sapi ternyata, ada juga bisa kerbau, ayam, ya. Sekarang ada siapa di Syahla? Tadi Pak Bas sudah menjelaskan, Pak Bas sudah sebutkan tentang energi alternatif. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi pengganti. Iya, pengganti. Contohnya apa saja Syahla? Kotoran sapi. Iya, yang difungsikan sebagai biogas ya atau bahan bakar bio. Ya, teman-teman jika ininya mati, boleh nanti bergabung lagi ya. Karena belum selesai tanya jawabnya ya. Sekarang Bintang. Mana Bintang? Ada Bintang? Belum terdengar suaranya.
Hamzah? Belum ada suara juga. Halafi?